Tokoh ini lebih dikenal dengan sebutan Syekh Nawawi Banten. Nama lengkapnya adalah Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali bin Jamad bin Janto bin Masbukil Al-Jawi Al-Bantani. Lahir di Tanoro Tirtayasa Serang Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi dan wafat di Mekah pada 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Nama Al-Bantani digunakan sebagai nisbat untuk membedakan dengan sebutan Imam Nawawi, seorang ulama besar dan produktif dari Nawa Damaskus, yang hidup sekitar abad 13 Masehi. Ayah Syekh Nawawi adalah seorang penghulu di Tanoro, setelah diangkat oleh pemerintah Belanda. Ibunya bernama Zubaidah, penduduk asli Tanoro. Di masa kecil, Syekh Nawawi dikenal dengan Abu Abdul Muti. Dia adalah sulung dari 7 bersaudara, yaitu Ahmad Syihabuddin, Tamim, Said, Abdullah, Sakilah dan Sariyah. Syekh Nawawi merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati Cirebon. Dari garis keturunan ayah, berujung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati, sedangkan dari garis ibu sampai kepada Muhammad Singarojo. Saat Syekh Nawawi lahir, Kesultanan Cirebon yang didirikan Sunan Gunung Jati pada tahun 1527 Masehi sedang berada dalam periode terakhir, di ambang keruntuhan. Rojo saat itu, Sultan Rafiuddin, dipaksa oleh Gubernur Raffles untuk menyerahkan tahta kekuasaan kepada Sultan Mahmud Syafiuddin, dengan alasan tidak dapat mengamankan negara. Syekh Nawawi mulai belajar ilmu agama Islam sejak berusia 5 tahun, langsung dari ayahnya. Bersama-sama saudara kandungnya, Syekh Nawawi mempelajari tentang pengetahuan dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran dan tafsir. Pada usia 8 tahun, bersama adiknya bernama Tamim dan Ahmad, Syekh Nawawi berguru kepada Kiai Haji Sahal, salah satu ulama terkenal di Banten saat itu. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu ke Raden Haji Yusuf di Purwakarta. Pada usia 15 tahun, Syekh Nawawi berangkat pergi ke Arab Saudi. Di samping untuk melaksanakan ibadah haji, keberangkatan itu penting bagi Syekh Nawawi untuk menimba ilmu. Seperti ulama Al-Jawi pada umumnya, pada masa-masa awal di Arab Saudi, dia belajar kepada ulama Al-Jawi lainnya. Puncak hubungan Indonesia, orang-orang Melayu, dengan Mekah terjadi pada abad 19 Masehi. Karena, pada saat itu banyak sekali orang Indonesia yang belajar di Mekah. Bahkan, tidak sedikit di antara mereka diberi kesempatan mengajar di Masjidil Haram, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfuz Al-Turmusi asal Termas Pacitan, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi asal Minangkabau, Syekh Muhtaram asal Banyumas, Syekh Bakir asal Banyumas, Syekh Asyari asal Bawean, dan Syekh Abdul Hamid asal Kudus. Ada sekitar 200 orang yang hadir setiap kali Syekh Nawawi Al-Bantani mengajar di Masjidil Haram. Ketika itu Masjidil Haram menjadi satu-satunya tempat favorit, semacam kampus favorit dalam istilah sekarang, di Tanah Suci. Yang menjadi murid Syekh Nawawi tidak hanya orang Indonesia, namun para pelajar dari berbagai negara. Selama mengajar, Syekh Nawawi dikenal sebagai seorang guru yang komunikatif, simpatik, mudah dipahami penjelasannya dan sangat mendalam keilmuan yang dimiliki. Dia mengajar ilmu fikih, ilmu kalam, tasawuf, tafsir, hadits dan bahasa Arab. Di antara muridnya di Arab Saudi yang kemudian menjadi tokoh pergerakan setelah kembali ke tanah air adalah Hasyim Asy'ari pendiri NU, Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, Tahir Jamaluddin, Singapura, Abdul Karim Amrullah, Sumatera Barat, Sekono Jalil Bangkalan, Kiai Haji Asy'ari Bawean, Kiai Haji Asnawi, Caringin Banten, Kiai Haji Ilyas,
Kragilan Banten, Kiai Haji Saleh Darat, Semarang, Kiai Haji Najihun, Tangerang, Kiai Haji Abdul Ghaffar, Tirtayoso Serang, Kiai Haji Bakri, Sempur Purwakarta, Kiai Haji Dawud, Perak Malaysia, dan sebagainya. Di samping itu, Syekh Nawawi juga banyak melahirkan murid yang kemudian menjadi pengajar di Masjidil Haram. Di antaranya adalah Sayyid Ali bin Ali Al-Habsyi, Syekh Abdul Syattar Al-Dahlawi, Syekh Abdul Syattar bin Abdul Wahab Al-Makki dan sebagainya. Syekh Nawawi lebih banyak dijuluki sebagai Sayyid Ulama Al-Hijaz, karena telah mencapai posisi intelektual terkemuka di Timur Tengah, juga menjadi salah satu ulama paling penting yang berperan dalam proses transmisi Islam ke Nusantara. Pengalaman belajar yang dimiliki cukup untuk menggambarkan bentuk pembelajaran Islam yang telah mapan dalam Al-Jawi di Mekkah. Dalam konteks keberadaan pesantren di Indonesia, Syekh Nawawi diakui sebagai salah satu arsitek pesantren, sekaligus namanya tercatat dalam genealogi intelektual tradisi pesantren. Nama Syekh Nawawi tidak hanya terkenal di daerah Arab Saudi, tetapi juga di Syria, Mesir, Turki dan Hindustan. Penguasaan yang mendalam terhadap ilmu agama dan banyaknya kitab karyanya, yang sampai sekarang masih menjadi rujukan di mayoritas pesantren di Indonesia, menjadikan nama Syekh Nawawi dijuluki sebagai Bapak Kitab Kuning Indonesia. Syekh Nawawi adalah ulama Indonesia paling produktif yang bermukim di Haramain. Selama hidup, karya Syekh Nawawi tidak kurang dari 99 buku maupun risalah. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari 115 buah. Semua tulisan itu membahas berbagai disiplin kajian Islam. Beberapa karyanya yang masih terkenal sampai sekarang adalah Tafsir Al-Munir, Nasaihul Ibad, Fathul Samad Al-Alim, Al-Tausik, Kasifatus Sojo, Al-Futuhat Al-Madaniyah, Tankihul Kaul, Nihayatul Zain, Targhibul Mustaqin, Hidayatul Azkiyo, Madarijul Saud, Bugiyatul Awam, Fathul Majid dan sebagainya. Pemikiran penting. Syekh Nawawi memegang peran sentral di tengah ulama Al-Jawi. Dia menginspirasi komunitas Al-Jawi untuk lebih terlibat dalam studi Islam secara serius, tetapi juga berperan dalam mendidik sejumlah ulama pesantren terkemuka. Bagi Syekh Nawawi, masyarakat Islam di Indonesia harus dibebaskan dari belenggu kolonialisme. Dengan mencapai kemerdekaan, ajaran-ajaran Islam akan dengan mudah dilaksanakan di Nusantara. Pemikiran ini mendorong Syekh Nawawi untuk selalu mengikuti perkembangan dan perjuangan di tanah air dari para murid yang berasal dari Indonesia serta menyumbangkan pemikirannya untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Selain pelajaran agama, Syekh Nawawi juga mengajarkan makna kemerdekaan, anti-kolonialisme dan imperialisme dengan cara yang halus. Mencetak kader patriotik yang di kemudian hari mampu menegakkan kebenaran, bagi Syekh Nawawi, harus diwujudkan untuk menumpas kebatilan dan menghancurkan berbagai kezaliman dari bangsa kolonialisme. Perjuangan yang dilakukan Syekh Nawawi memang tidak dalam bentuk revolusi fisik, namun lewat pendidikan dalam menumbuhkan semangat kebangkitan dan jiwa nasionalisme, kiranya juga patut disejajarkan dengan jasa para pejuang kemerdekaan. Di samping itu, upaya pembinaan yang dilakukan Syekh Nawawi terhadap komunitas Al-Jawi di Mekkah juga menjadi perhatian serius dari pemerintahan Belanda di Indonesia. Produktivitas komunitas Al-Jawi untuk menghasilkan alumni-alumni yang memiliki integritas keilmuan agama dan jiwa nasionalisme menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Belanda. Untuk mengantisipasi ruang gerak komunitas Al-Jawi ini, Mokosno Gurgronje, penasihat pemerintah Belanda saat itu, berkunjung ke Mekkah pada tahun 1884 sampai 1885.
Kedatangan Snow ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut dan melihat secara langsung berbagai hal yang telah dilakukan oleh ulama Indonesia yang tergabung dalam komunitas Al-Jawi. Berbagai pemikiran Syekh Nawawi dalam tafsir Al-Munir sebenarnya menunjukkan gerakan pembebasan. Namun karena bangsa kolonial tidak menginginkan ideologi yang membahayakan eksistensinya di Indonesia, Syekh Nawawi kemudian dituduh sebagai pengikut aliran Asy'ariyah yang lebih condong ke Jabariyah. Padahal penafsiran yang diperkenalkan Syekh Nawawi bercorak neoklasikal. Penafsiran model ini tetap mempertimbangkan karya-karya ulama abad pertengahan, namun pada saat yang sama menunjukkan kondisi-kondisi kekinian. Kondisi ini bertolak belakang dengan penafsiran Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar yang lebih dipengaruhi pemikiran ideologi Mu'tazilah. Bidang tasawuf, Syekh Nawawi memang tidak mengajarkan dan tidak melarang praktik-praktik tasawuf yang dilakukan para muridnya. Meskipun demikian, Syekh Nawawi menyarankan kepada masyarakat untuk mengikuti salah satu imam tasawuf. Bahkan, dalam berbagai karya, Syekh Nawawi mengklaim sebagai pengikut Syekh Ahmad Khatib Al-Sambasi, sosok ulama yang berhasil mendirikan Tarikat Qadariyah Naqsabandiyah. Sebagaimana gurunya itu, Syekh Nawawi adalah penganut sufisme yang digagas Imam Ghazali. Pemikiran fikih Syekh Nawawi lebih dipengaruhi oleh Imam Syafi'i. Sumber hukum Islam, menurut Syekh Nawawi, mencakup 4 hal, yaitu Al-Quran, hadits, ijma dan qiyas. Tidak mengherankan jika kemudian Syekh Nawawi mengharamkan taklid bagi imam madzhab yang 4. Namun bagi para mujtahid fil madzhab, mujtahid mufti dan masyarakat umum, Syekh Nawawi mengharamkan bagi 3 golongan ini untuk berijtihad, tetapi mewajibkan untuk taklid. Meskipun saat itu Arab Saudi dikuasai oleh pemerintahan yang beraliran Wahabi, namun Syekh Nawawi berani berbeda pendapat dalam hal ziarah kubur. Kerajaan Arab Saudi melarang ziarah kubur, dengan alasan bidah, namun Syekh Nawawi tidak menentang praktik ini. Pendapat ini dilandasi temuan Syekh Nawawi tentang ketentuan hukumnya dalam ajaran Islam. Syekh Nawawi bahkan menganjurkan umat Islam untuk menghormati makam-makam orang yang berjasa dalam sejarah Islam, termasuk makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Mengunjungi makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menurut Syekh Nawawi, adalah praktik ibadah yang identik dengan bertemu muka, tawajuh, dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengingatkan kebesaran perjuangan dan prestasi yang patut untuk diteladani. Demikianlah penyampaian dan penjelasan tentang pemikiran penting Syekh Nawawi Al-Bantani untuk Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagai ilmu dan informasi yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalam.